Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita akan memasuki ibadah pada minggu ini. Sebelum kita mulai, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita berkumpul bersama keluarga kita di rumah masing-masing, memuji dan memuliakan Tuhan. Firman Tuhan berkata di Imamat 25 ayat 10, "Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya." Topik minggu kita hari ini adalah panggilan memelihara ciptaan. Karena itu, marilah kita bersama-sama memelihara bumi ini. Jangan hanya memeras hasil bumi, tetapi juga memeliharanya. Sebab Allah yang menciptakannya untuk kita demi kehidupan kita. Kita satukan hati dan pikiran kita, memuji dan memuliakannya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 9, bait yang pertama dan yang kedua, "Puji hai jiwaku, puji Tuhan." Puji Tuhan selagi ada napasmu. Allahku patutlah ku agungkan sepanjang umur hidupku. Hayatku Dia yang beri, Dia ku puji tak henti. Haleluya, haleluya. Jangan engkau pertaruhkan nasib kepada insan yang fana, juga bangsawan yang paling baik hilang bersama niatnya. Hidup manusia lenyap, hanyalah Allah yang tetap. Haleluya, haleluya. Jemaat diundang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15, bait yang pertama, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu kedua setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 15 ayat yang 9. Hati-hatilah supaya jangan timbul dalam hatimu pikiran dursila demikian. Sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 183, baitnya yang ketiga, menjulang nyata atas bukit kala. Jemaat diundang untuk berdiri. Salib, oh Kristus, tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenar. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami,
sebab sampai sekarang harus memasuki tatanan kehidupan yang baru yang disebut dengan new normal life. Berdamai dengan COVID-19. Mampukanlah kami menjalankan norma dan aturan yang sesuai dengan tatanan baru ini dan bergiat dalam doa dan keyakinan yang daripadamu. Kami percaya bahwa Engkaulah yang menyelamatkan kami dari penderitaan kami, sebagaimana yang telah Engkau perbuat kepada bangsamu Israel. Engkaulah yang memerintahkan kami untuk mengumandangkan supaya kami berdamai dengan bumi ini, supaya kami tidak hanya memeras hasil bumi ini, namun bumi ini juga harus mendapatkan pembebasan, supaya kami bersukacita bersama-sama dengan bumi ini. Ya Tuhan Allah, bumi ini sudah cukup menderita oleh karena kerakusan kami. Tanah tercemar, laut dan juga udara. Karena itu Tuhan, jadikanlah kami sebagaimana Engkau memanggil kami hari ini untuk memelihara ciptaan-Mu. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Amin. Kendati ku lemah, tenaga Kau beri. Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387, bait yang pertama, Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya,
kuasanya. Ia menjaga yang kutaruhkan hingga harinya kelak. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu kedua setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa mata meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusak bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 357, bait yang pertama dan yang ketiga, dengar panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Percaya pada Tuhan, tangan-Nya padamu, dan kasih anugerah-Nya tumpuan bagimu. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan untuk duduk kembali. Shalom. Warta Minggu tanggal 21 Juni 2020. Yang pertama, anggota jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 21 Juni 2020 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Keramat Jati. Keluarga Beni Harpan Sitorus, Ibu Julia Ponta Hosiana Boru Purba, baru menikah, tinggal di Wek Rambutan 2.
kiranya mereka menjadi jemaat yang bertumbuh di gereja kita. Yang kedua, berita duka cita. Yang pertama, telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020, Ibu Patiana Borunaibaho, umur 68 tahun 2 bulan, istri dari Bapak Dr. Butora Situmorang, meninggalkan 2 orang anak dari WEK Rambutan 2. Yang kedua, telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020, Ibu Elfrida Junita Boru Sianturi, umur 49 tahun, istri dari Bapak Sintua Sopar Jesmon Matondang SE almarhum, meninggalkan 3 orang anak dari WEK Kalisari. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang ketiga, dompet posko COVID-19. Untuk membantu saudara-saudara kita anggota jemaat HKBP Kramat Jati yang terkena dampak pandemi virus COVID-19, gereja kita masih membuka dompet posko COVID-19. Sehubungan dengan itu, marilah kita turut serta untuk membantu mereka. Bantuan tersebut dapat kita sampaikan ke Bendahara Huria melalui Sintua WEK atau mentransfer ke rekening diakonia HKBP Kramat Jati BNI nomor 0010558203. Gereja mengucapkan terima kasih kepada yang telah menyampaikan bantuannya. Tuhan memberkati. Yang keempat, bantuan posko COVID-19. Pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 telah diterima gereja kita bantuan pandemi COVID-19 dari Sondang Boru Tampu Bolon, anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan, berupa sembako sebanyak 431 paket dan telah didistribusikan kepada anggota jemaat HKBP Kramat Jati yang kena dampak pandemi COVID-19. Pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 telah diterima gereja kita bantuan pandemi COVID-19 dari Nonya Rumapea Boru Sinaga dari WEK Parserahan berupa hand sanitizer 5 liter. Gereja mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati. Yang kelima, kebaktian di gereja. Sesuai dengan surat penggembalaan Pareses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, dilanjutkan dengan rapat Parhalado Partohonan pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 yang lalu, direncanakan pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020, kebaktian Minggu di gereja akan kita mulai dan sesuai dengan protokoler kesehatan yang diatur pemerintah, maka untuk itu perlu kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama, kebaktian Minggu diadakan 4 kali, yaitu yang pertama masuk pukul 6.00 WIB, bahasa Batak, jumlahnya 300 orang, yaitu WEK Kramat Jati, WEK Makassar, WEK Duku, dan WEK Cijantung Pasar Rebo. Yang kedua, masuk pukul 9.00 WIB, bahasa Batak, sebanyak 300 orang, yaitu WEK Condet Batu Ampar, WEK 3 Mei, WEK Cililitan Besar, WEK Cawang, dan WEK Kalibata. Yang ketiga, masuk pukul 11.30 WIB, bahasa Batak, sebanyak 300 orang, yaitu WEK Tengah, WEK Balai Kambang, WEK Kramat Cililitan, WEK BS Taman Harapan, dan WEK Kramat Jati 1. Yang keempat, masuk pukul 17.00 WIB, bahasa Indonesia, sebanyak 300 orang, yaitu WEK Rambutan 1, WEK Rambutan 2, WEK Lubang Buaya, WEK Kalisari, dan WEK Parserahan. Yang kedua, sebelum masuk ke gereja, mari kita mengikuti arahan Satuan Gugus Tugas COVID-19
sesuai protokoler kesehatan yang ditetapkan pemerintah kita, yaitu 1. Memakai masker selama di lingkungan gereja. Yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, petugas mengukur suhu tubuh. Suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius tidak diperkenankan memasuki gereja. Selanjutnya ditindaklanjuti di poliklinik gereja. Yang berikutnya, mengambil nomor tempat duduk di gereja. Duduk di gereja sesuai dengan nomor yang telah diberikan petugas. Keluar dari gereja mulai dari nomor urut yang paling besar, contohnya A38, dipandu oleh petugas. Tidak bersalaman dan langsung pulang meninggalkan gereja. Yang ketiga, ibadah sekolah minggu dan jemaat yang kurang sehat, yaitu demam, flu, batuk, panas, dilakukan di rumah masing-masing melalui media sosial. Demikian warta minggu untuk kita hari ini. Shalom. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terima kasih buat segala anugerah kasih karunia, kesehatan yang Kau berikan bagi kami ketika kami masih dalam bencana pandemi COVID-19 saat ini. Dan Engkau mengizinkan kami untuk bersekutu di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, memuji memuliakan nama-Mu yang kudus. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman kebenaran yang daripadamu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kuasai hati pikiran kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, supaya hati pikiran kami diterangi, kami dimampukan untuk mengerti dan menghidupinya di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga buat segala anugerah yang Kau berikan di dalam kehidupan kami, terlebih di tengah-tengah jemaat-Mu yang saat ini merayakan ulang tahun kelahiran dan merayakan ulang tahun pernikahan. Kiranya Engkau memberkati, menambahkan umur yang panjang di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat-jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, yang terbaring di rumah dan di rumah sakit. Kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan kesembuhan, kepulihan bagi mereka. Engkau berkati setiap obat, makanan, minuman yang mereka konsumsi, agar semuanya itu menjadi alat-Mu untuk memberi kesembuhan bagi mereka, terkhususnya bagi Sopar Panjaitan Sintua Besi Dauruk, Nyonya SBP Siregar Borusiahan, Nyonya Degultom Borusiahan, Sintua H Pasaribu, Sintua HA Simatupang, Sintua Esther Siregar, Sintua Nyonya Batubara Boru Panjaitan, Juliana Borusitohang, RS Pardede, C Tambunan, M Marbun, Nyonya Simarmata Borusialoho, Nyonya Pangaribuan Boru Samosir, B Hutagaul, Johnny M Munte, DO Manalu, Nyonya Manalu Boru Gultom, Nyonya Sintua Hutagalung Boru Pandiangan, BMP Marpaung, Jevanya Boru Sinaga, Nyonya Sintua Situmeyang Boru Sidaputar, Nyonya Simajuntak Boru Siahan, Nyonya Hutagalung Boru Simanungkalit, Nyonya Manurung Boru Simanjuntak, Nyonya Manurung Boru Silitonga, Nyonya Panjaitan Boru Situmorang, Marulak Siahan, Nyonya Marulak Siahan Boru Simanjuntak, Marni Boru Putar-Putar, B Sibarani, Johnny Sirait, Fiero Gultom, Nyonya Sirait Boru Dolok Saribu, Jepri Sirait, TN Sitorus, Sintua Nyonya Sormin Boru Marbun, P Nabitupulu, Sintua R Sitorus, Nyonya Sirait Boru Sitorus, N Nabitupulu, Nyonya Sinabutar Boru Simarmata, Nyonya Simorangkir Boru Siregar, NP Simbolon, Jul Firman Simbolon, Nyonya Sihombing Boru Hutapea, M Purba R Sihaan, Nyonya Silalahi Boru Siadari, Ruth Boru Situmorang, Sintua D Situmorang di Rumah Sakit Harapan Kita, Murniasi Stefani Boru Simbolon di Rumah Sakit Restu Kasih, Nyonya Gultom Boru Tambunan di Rumah Sakit UKI, Edward
Tambun di Rumah Sakit Halim, dan Feber Suhendro Simanjuntak. Demikian juga jemaat-jemaat-Mu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami juga memohon kepadamu, kiranya Engkau hadir melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang memberikan kekuatan dan penghiburan, terkhususnya bagi keluarga jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami kedukaan, kesedihan, karena di hari-hari yang lalu Engkau telah memanggil orang-orang yang mereka cintai dari tengah-tengah keluarga mereka, yaitu untuk keluarga Dr. Buntora Situmorang dan keluarga Matondang Boru Sianturi. Biarlah kasih setia dan anugerah-Mu yang senantiasa hadir di tengah-tengah keluarga mereka, supaya mereka beroleh penghiburan dan kekuatan yang daripada-Mu. Dan setiap apa yang diprogramkan gereja-Mu HKBP Keramat Jati, kiranya Engkau memberkatinya agar semuanya dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah untuk satu hari ini, apa yang kami pikirkan, perjalanan yang akan kami jalani, orang-orang yang kami cintai dan mencintai kami, bahkan hidup mati kami, sepenuhnya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar hidup dan mati kami tetap bersama-sama di dalam Engkau. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355, baitnya yang ketiga, Yesus memanggil. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada saat ini, walaupun kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing dan tetap setia menunggu pemberitahuan atau informasi yang akan diberikan oleh pimpinan gereja kita dan juga pimpinan negara kita. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini tertulis di dalam kitab Imamat pasal yang ke-25, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu.
Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya, karena tahun itu adalah tahun Yobel. Haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan atau nats ini ingin menginformasikan kepada kita atau menjelaskan kepada kita bahwa umat Israel masih dalam perjalanan keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan atau tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada umatnya Israel. Dan ketika di dalam perjalanan keluar ini, umat Israel dipersiapkan oleh Allah untuk hidup menetap, dipersiapkan oleh Allah untuk hidup bertani, sehingga umat Israel memiliki tatanan kehidupan yang baru, yang lebih teratur. Ada beberapa hal yang menjadi penekanan di dalam nats khotbah ini. Yang pertama, kita harus bisa melihat bahwa Tuhan sendiri yang berfirman kepada Musa. Tuhan sendiri yang memerintahkan kepada umatnya Israel. Jadi jangan pernah kita melihat ini adalah perintah dari Musa, atau kita melihat ini adalah kesepakatan umat Israel. Tetapi ini adalah karena Tuhan sendiri yang memerintahkan dengan tujuan pasti bahwa ini adalah baik. Oleh karena itu perintah Allah harus ditaati dengan sepenuh hati. Yang kedua yang mau kita lihat adalah tanah harus mendapat perhentian. Perlu kita ketahui bahwa Allah menciptakan tanah hanya sekali dan tidak akan pernah dilakukan lagi penciptaan kedua untuk menciptakan tanah. Karena itulah firman Tuhan hendak memberitahukan kepada kita bahwa tanah ini
yang kita tempati ini adalah anugerah. Firman Tuhan hendak memberitahukan juga kepada kita bahwa tanah ini bukan hanya tanah mati, tetapi tanah itu juga adalah hidup, di mana setiap umat manusia berada dan hidup. Tanah juga memberikan kehidupan dengan menghasilkan buah, dengan menghasilkan tumbuh-tumbuhan, sehingga tanah itu bisa menghidupi segala makhluk hidup yang ada. Dengan mengingat proses penciptaan, kita juga diingatkan bahwa manusia diciptakan dari tanah. Dalam hal ini, manusia yang diberikan mandat oleh Allah, yang diberikan kuasa oleh Allah untuk menguasai, untuk mengelola, untuk menjaga. Harusnya manusia itu hidup sesuai atau menurut dengan kehendak Allah yang adalah pencipta dan sang pemilik tanah. Tanah bukan sekedar benda mati. Tanah bukan sekedar komoditi. Tanah tidak boleh disakiti, dalam arti jangan pernah memaksa tanah itu untuk menghasilkan. Jangan pernah memeras tanah itu dengan segala cara, dengan memakai obat-obatan, dengan memakai pupuk kimia, pestisida dan lain sebagainya, sehingga kita manusia dapat mendapatkan keuntungan, dapat merasakan kenikmatan, tetapi kita merusak tanah itu sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bisa saja dikatakan bahwa tanah yang kita diami saat ini atau tanah yang ada saat ini sudah terlalu lelah, sudah terlalu dipaksa untuk menghasilkan hasil bumi yang bisa kita nikmati. Karena itulah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, menegur kita bahwa tanah juga perlu beristirahat. Yang ketiga yang mau dikatakan oleh firman Tuhan kita pada saat ini adalah makanan secukupnya. Di dalam doa Bapa kami juga Tuhan Yesus mengajarkan para murid-muridnya, di dalam doa ada kata berikanlah pada hari ini makanan yang secukupnya. Yang berarti cukup untuk manusia, cukup untuk ternak, cukup untuk binatang liar. Berarti ada saling berbagi agar setiap yang diciptakan oleh Allah itu merasa cukup di dalam kehidupannya. Kita diberi waktu untuk bekerja, kita diberi waktu untuk menikmati hasil, dan kita juga diberikan waktu untuk beristirahat. Dan inilah yang mau dikatakan oleh Tuhan. Tuhan juga memberikan waktu kepada kita untuk berbagi kepada sesama. Kita diberikan hati dan pikiran untuk bisa merasakan kepedulian kepada orang lain, yaitu orang-orang miskin dan binatang liar di hutan. Dengan demikian, kita diperintahkan oleh Allah untuk mempraktekkan akan rasa kepedulian kepada sesama dan juga kepada makhluk yang lain. Karena semua yang diciptakan oleh Allah membutuhkan kehidupan, sehingga perlu adanya rasa peduli, rasa taat dalam menjalankan perintah Allah. Rasa peduli, rasa taat untuk menjalankan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam tatanan kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini juga adalah sebagai amanat Allah kepada umat manusia agar kita orang yang percaya menghindari diri dari cinta diri, menghindari diri dari ketamakan, karena Allah menginginkan agar semua ciptaan dapat menikmati kehidupan dan makan. Dan ini adalah keharusan bagi setiap umat yang percaya kepada Allah.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan inilah yang mau disampaikan oleh firman Tuhan kita. Di mana Allah sendiri yang memerintahkan untuk melakukan, menjalankan tahun Sabat dan juga tahun Yobel. Di mana kita harus mengerti apa itu tahun Sabat. Tahun Sabat itu adalah ujian iman, di mana kita diberikan waktu 6 hari untuk melakukan pekerjaan, dan di hari yang ke-7 adalah hari perhentian Allah. Dan itu adalah hari yang dikuduskan, supaya setiap umat manusia berhenti dari setiap pekerjaannya dan kembali kepada Sang Pencipta untuk bersyukur atas segala kasih karunia. Tindakan ini adalah membiarkan tanah beristirahat. Ini adalah suatu ujian iman bagi setiap orang percaya. Jika umat Allah itu taat, maka Allah berjanji akan memberkati hasil tanah di tahun yang ke-6, sehingga akan mencukupi kebutuhan sampai dengan tahun yang ke-7 atau tahun peristirahatan, dan tahun yang ke-8 sampai masa tanam yang akan ditanam itu pada tahun yang ke-8 dapat dikumpulkan. Iman mempercayai dan menaati firman Tuhan, inilah yang diinginkan oleh Allah. Dan pada zaman Israel, di zaman dulu, tidak mempercayai Tuhan mengenai tahun Sabat. Dan itu adalah salah satu alasan mengapa terjadi 70 tahun pembuangan. Ketika kita tidak percaya, maka Allah akan menyatakan segala cara supaya kita yakin percaya bahwa Allah lah yang mengatur apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa itu tahun Yobel? Di dalam nats ini dikatakan 7 kali 7 tahun adalah 49 tahun. Tetapi di tahun yang ke-50 itu adalah tahun sukacita, tahun pendamaian, tahun perayaan. Sehingga tahun Yobel atau tahun di gereja kita dikenal dengan Jubileum, adalah salah satu perayaan keagamaan dalam tradisi Yahudi. Tahun ini dikenal sebagai tahun ke-50. Dalam tradisi Yahudi, tahun Yobel dirayakan bersamaan dengan hari raya pendamaian. Perayaan ini dibuka dengan meniupkan sangkakala, atau sering disebut dengan orang Yahudi adalah shofar, yang tidak hanya menjadi tanda dimulainya perayaan, tetapi juga menjadi seruan pembebasan bagi para budak, termasuk pembebasan lahan pertanian. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu firman Tuhan hari ini juga memanggil kita untuk menjadi orang-orang yang percaya, yang mau memelihara segala ciptaan. Ingat, Allah hanya menciptakan tanah sekali, dan sekarang Allah berfirman memerintahkan setiap orang percaya untuk menjalankan aturan dan hukum yang Tuhan sudah tetapkan, yaitu mengingat kembali tahun Sabat, mengingat kembali tahun Yobel, di mana kita umat manusia yang sudah dibebaskan oleh Allah, yang sudah dimerdekakan oleh Allah, yang sudah diberikan pendamaian oleh Allah, maka kita sekarang ditugaskan untuk memelihara ciptaan, memberikan kemerdekaan, memberikan pendamaian, memberikan hari perhentian kepada setiap ciptaan. Yang kedua yang mau dikatakan, saudara-saudaraku, kita harus melakukan introspeksi diri terhadap kehidupan kita. Jangan lagi kita mengeksploitasi tanah yang tidak pernah berhenti untuk menghasilkan hasilnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang serakah. Saudara-saudaraku, bumi ini bisa memberi kebutuhan, mencukupi kebutuhan manusia 7 keturunan. Tetapi bumi ini tidak mampu memberi kebutuhan 7 orang serakah. Karena itu mari, jadilah orang-orang yang siap untuk berbagi.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita kembali merenung. Untuk saat ini kita menghadapi peristiwa penyebaran virus corona atau virus COVID-19, di mana ini juga menjadi teguran bagi kita. Ketika kita menikmati alam ini dengan memeras, dengan tidak memberikan istirahat bumi ini, maka hari ini kita ditegur. Hanya virus COVID-19 yang mampu memberhentikan jalannya pesawat terbang, yang dapat memberhentikan setiap aktivitas darat atau kendaraan yang ada di daratan. Begitu juga dapat memberhentikan setiap pelabuhan. Dan semua aktivitas di dunia ini juga dapat diberhentikan. Sehingga sekarang kita bisa merenung dan menyatakan, ketika semua aktivitas itu berhenti, maka kita akan melihat yang terjadi di tengah-tengah alam kita. Langit kembali biru, udara kembali segar, dan kita bisa menikmati suasana yang begitu hening. Sehingga di dalam kesibukan kita yang selama ini, akhirnya kita tersadar, baru ini kita bisa mendengar kembali kicauan burung-burung di udara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita dipanggil oleh Allah sebagai ciptaan Allah yang istimewa, karena manusia dicipta segambar dan serupa, atau kita diciptakan oleh Allah sebagai imago Dei. Karena itu kembalilah kepada mandat Allah itu, di mana manusia diarahkan, ditugaskan untuk memelihara, untuk menguasai, untuk mengelola, bukan untuk merusak. Allah memanggil kita agar dapat menyediakan waktu dalam ketaatan, agar dapat menyediakan waktu dalam kesetiaan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan ini berlaku kepada seluruh ciptaan, tidak hanya kepada manusia, tetapi kepada seluruh ciptaan. Sehingga Allah mengaturkan kepada kita hari ini melalui firman Tuhan, di mana kita harus melakukan yang namanya tahun Yobel, tahun pendamaian, tahun bersorak-sorai, tahun pembebasan kepada seluruh, sehingga yang buta dapat melihat, yang lumpuh dapat melompat dan berjalan. Dan kita sekarang bisa menjadi manusia-manusia yang membebaskan, agar memberikan pembebasan kepada manusia, binatang darat, udara, laut, dan juga tanah. Karena itu, dengarlah perintah Allah, karena Allah sudah memerintahkan sebagai orang percaya, tetaplah menjalankan aturan Allah di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan dan kasih setiamu yang menyertai kehidupan kami. Engkau menegur kami, Engkau menyapa kami dengan firman-Mu, agar kami umat-Mu yang percaya kepadamu dipanggil untuk menjadi orang-orang yang percaya, yang taat akan aturan, yang hendak memelihara seluruh ciptaan. Kami sadar Tuhan, banyak hari, banyak waktu, banyak bulan, banyak tahun yang kami lewati tanpa mengingat aturan yang telah Engkau aturkan dalam kehidupan setiap umat yang telah Engkau ciptakan. Pada hari ini kami diingatkan kembali, agar kami memelihara, agar kami mengingat kembali ada tahun perhentian. Mungkin selama ini kami selalu membuang waktu kami. Kami berusaha untuk bisa bekerja lebih daripada waktu yang Kau berikan. Satu hari hanya ada 24 jam, kami kadang bisa bekerja sampai dengan 36 jam. Kadang kami bisa bekerja lebih daripada waktu yang Kau berikan Tuhan. Kalau seminggu ada 7 hari, terkadang kami lebih daripada 7 hari itu kami bekerja. Jika setahun hanya ada 12 bulan, terkadang kami bisa menghabiskan hari-hari kami berbulan-bulan dan lebih daripada 12 bulan itu. Karena itu Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Ajari kami Tuhan untuk menjadi umat-Mu yang percaya, agar taat akan aturan-Mu. Agar kami tidak hanya serakah mencari apa yang kami inginkan,
tetapi kami harus kembalikan kepadamu karena Engkaulah yang mengetahui apa yang kami butuhkan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh kegiatan kami. Walaupun pada saat ini kami masih dalam keadaan di rumah kami masing-masing beribadah, biarlah Engkau Tuhan yang memberkati kami, umat-Mu yang percaya kepadamu. Begitu juga dengan pekerjaan kami, begitu juga dengan sekolah anak-anak kami. Biarlah Engkau Tuhan yang memberikan kasih setiamu kepada kami. Tuhan, walaupun kami akan memasuki masa-masa transisi kehidupan, walaupun kami akan memasuki tatanan kehidupan yang tidak pernah kami lakukan, ajari kami untuk taat, ajari kami untuk bisa Tuhan melakukannya itu. Karena jika Engkau beserta kami akan Engkau bimbing dan Engkau ajari untuk selalu taat dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, dengarkanlah doa syafaat kami yang telah didoakan oleh hamba-Mu. Biarlah itu menjadi doa kami bersama, sehingga kami Tuhan, Engkau berkati, Engkau berikan sukacita, sehingga tahun Yobel yang Kau beritakan hari ini menjadi tahun kami bersama, sehingga kami dapat bersukacita untuk melewati hari-hari kami di masa-masa pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353 ayat 1 dan 3, kita mengumpulkan persembahan. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Waktu serta kesempatan berlalu yang diberi aku dan kau. Nanti gelap kematian membayang, mengancam aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Marilah kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, Selamat hari Minggu bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat bagi kita semua, tetap di rumah dan menjaga kebersihan. Horas.